warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Kami dari Komponet yang terdiri dari Saya Ratna Distorina. saya Estawin Sitompul dan saya di Kusia Resa Kami CGP Angkatan 7 Kota Batam. akan mempraktekkan coaching modul 23. Ikuti kegiatan kami ya. Sehat ya Ibu? Sehat, alhamdulillah. Baik Ibu, sebelum mulai sesi coaching saya izin bertanya-tanya sedikit ya Ibu. Oke, Bu. Sebelumnya saya akan menyampaikan dalam sesi coaching ini akan ada penilaiannya. Misalnya ada kegiatan literasi profesi, akan ada jadwal penilaiannya dan observasi, terus pasca percakapannya. Dalam kompetisi coaching ini apa yang ingin mencapai atau Ibu kembangkan? Saya ingin kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh, pertanyaan berbobot. Indikator apa atau tercapainya Bu pertanyaan berbobot nanti? Saya ingin setelah praktek coaching nanti, pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coaching dapat menuntun coaching untuk menemukan solusi-solusi atas permasalahannya. Oke, baik. Baik, kita bisa langsung mulai aja sesi coaching kita hari ini. Oke, baik. Saya panggil coachingnya ya, Bu. Baik. Ustaz. Oke, kenalkan nama saya Disa sebagai observer hari ini. Saya Esther dari SMA 10. Saya sebagai coaching. Oke, silakan Bu. Saya izin berada di sini ya Bu untuk menjadi observasi kegiatan coaching hari ini. Oke, silakan, Bu. Apa kabar, Bu Esther? Baik, Bu Mel. Sehat ya? Sehat dulu. Alhamdulillah. Jadi kemarin kan kita sudah WA-WAan ya, katanya Bu Esther mau kita melaksanakan praktek coaching. Ya. Jadi kira-kira apa yang Ibu harapkan dari praktek coaching kita pada siang hari ini? Yang saya harapkan Ibu, saya mendapatkan ide atau motivasi supaya saya bisa mengerahkan anak. Karena anak saya ini yang di pulau, yang saya ngajar di pulau, kebanyakan mereka itu malas ke sekolah, Ibu. Jangankan belajar, untuk ke sekolah saja malas seperti itu. Jadi saya mengharapkan ada pencerahan dan perbincangan kita ini supaya saya bisa menerapkannya ke anak didik saya. Oke, baik. Jadi dari praktek coaching ini Ibu berharap agar mendapatkan ide-ide untuk membuat anak termotivasi datang ke sekolah. Gitu ya, Bu? Iya, benar. Oke, baik. Jadi selama ini di sekolah Ibu apa aja yang sudah Ibu lakukan? Yang sudah saya lakukan Ibu, bila anak itu malas ke sekolah, saya memanggilnya, kemudian mengadakan segitiga restitusi. Nah, sebagian sih sudah berhasil, tapi ada juga yang sudah dilakukan segitiga restitusi juga. Anak itu acuh tak acuh Bu, tetap tidak mau ke sekolah dengan alasan kan kebanyakan mereka ini bekerja sambil sekolah ya, jadi sudah kelelahan gitu. Jadi sudah terpedaya dengan pekerjaannya seperti itu. Oke, jadi selama ini Ibu sudah memanggil anak untuk menanyakan mereka secara pribadi, begitu ya Bu? Iya. Ibu juga sudah melaksanakan segitiga restitusi. Jadi pada saat Ibu memanggil anak seperti itu, bagaimana respon mereka? Apa jawaban mereka pada saat Ibu dengar? Ketika saya mengadakan segitiga restitusi, saya mengadakan pendekatan ya Bu ya. Saya tanya mereka kenapa malas ke sekolah itu, kebanyakan mereka mengatakan kalau mereka bosan, jenuh di sekolah. Jadi lebih enak bekerja, mendapat duit, dan duit itu bisa dipergunakan untuk kebutuhannya atau membantu orang tuanya seperti itu. Oh, gitu ya. Jadi mereka menganggap sekolah itu membosankan, gitu Iya, ya. benar. Jadi kalau dari jawaban mereka pada saat itu tadi, kira-kira ada nggak lagi yang bisa Ibu lakukan untuk biar mereka lebih menarik datang ke sekolah? Ada Bu, saya sudah ada merencanakan ke anak-anak ya. Karena anak saya ini kan Bu di pulau, mereka itu lebih suka seni, olahraga, itu mereka semangat sekali Ibu. Kalau kita misalnya belajar hanya di ruangan saja, ada mengajar di ruangan saja, mereka itu bosan, jenuh. Jadi saya berpikir akan membuat pertandingan aja dulu seperti itu ya Bu, untuk memotivasi mereka untuk datang ke sekolah. Misalnya pertandingan seni atau olahraga dari kelas A ke kelas B gitu. Jadi untuk memotivasi mereka aja dulu supaya mereka semangat ke sekolah. Nah, itu bagus sekali. Jadi Ibu berencana membuat mereka termotivasi itu dengan mengadakan semacam pertandingan, turnamen, olahraga, seni, begitu ya Bu ya? Iya. Jadi kalau dalam kegiatan itu, kalau seandainya dilaksanakan, ada nggak yang bisa membantu Ibu di sekolah gitu? Yang bisa membantu, saya harap ya Bu ya,
saya datang dulu ke kepala sekolah. Semoga kepala sekolah bisa mendukung saya itu. Jadi kepala sekolah itu bisa mengarahkan teman-teman sejawat juga. Jadi kita bisa berkolaborasi seperti itu. Oh iya betul. Jadi mungkin ibu akan juga kepala sekolah. Kira-kira kalau dilaksanakan ada kendalanya nggak? Kendalanya pasti ada ibu. Sebagian teman sejawat itu kan tidak mendukung. Alasannya kan waktunya kapan lagi diadakan seperti itu. Jadi kebanyakan juga teman sejawat itu tidak mendukung karena waktu dan situasi yang tidak memadai seperti itu. Jadi mungkin kurang dukungan dari teman sejawat, kira itu hambatannya nanti. Apa nggak ide ibu untuk mengatasi hambatan itu kira-kira ada nggak? Kalau untuk mengatasinya, saya akan kolaborasi dulu dengan kepala sekolah. Saya mengajak kepala sekolah juga supaya bisa menggerakkan teman-teman sejawat saya. Jadi mereka bisa ikut semua ya, ikut andil dalam program ini seperti itu. Wah, bagus sekali ibu. Jadi ibu akan menjumpai kepala sekolah, minta dukungan kepala sekolah agar teman-teman membantu. Intinya seperti itulah ya Bu. Kira-kira kapan kegiatan itu bisa dilaksanakan? Kalau bisa secepatnya Bu, minggu depan aja dulu supaya anak-anak tidak terlalu terlena. Jadi mereka sudah ada persiapan seperti itu Bu. Jadi kalau harapan saya sih setelah ada program ini, turnamen ini, anak-anak itu antusias gitu Bu. Jadi lebih kompak lagi ya. Biasanya kan kalau sudah ada perlombaan itu mereka kan lebih kompak ya, sama support mendukung. Jadi bukan dalam turnamen aja tapi dalam belajar juga saya harap seperti itu. Jadi menurut ibu nih indikator keberhasilan ibu dalam melaksanakan kegiatan ini apa? Indikatornya Bu, anak-anak jadi termotivasi, jadi tidak malas lagi ke sekolah. Jadi anak-anak semakin senang untuk datang ke sekolah karena di sekolah sudah tidak membosankan lagi, sudah ada teman-teman yang menyemangati untuk sekolah seperti itu. Jadi tindakan yang akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Yang waktu dekat ini Bu, saya menghadapi kepala sekolah dulu, menceritakan program saya ini. Kemudian langsung actionnya langsung Bu. Jadi jadi dari tadi percakapan coaching kita dari tadi mungkin ibu sudah kira-kira sudah menemukan jawaban dari permasalahan itu tadi Bu? Sudah Bu. Berarti saya harus membuat suasana sekolah dulu ya Bu ya, suasana sekolah menyenangkan supaya tidak membosankan agar anak-anak termotivasi dulu ke sekolah seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi saya sangat tertarik sekali nih, saya nungguin loh kegiatan ini bisa ibu laksanakan. Nanti kalau sudah selesai kita bertemu lagi ya Bu, kita ngobrol lagi apakah kegiatan yang berjalan lancar, apakah ada lagi yang bisa dilakukan ke depannya untuk meningkatkan motivasi murid. Jadi kapan kira-kira kita bisa bertemu lagi Bu? Setelah selesai ini Bu, kita lihat dulu perubahannya seperti apa. Ya kasih 1 bulan aja ya Bu ya, sebulan aja. Saya rasa bisa 1 bulan. Baik. Jadi bulan depan kita ketemu lagi ya Bu? Ya siap. Jadi saya tungguin loh, betul-betul nih saya memang sepakat ya apakah dengan hasil proyek ini Bu? Iya Bu, Oke. terima kasih. Terima kasih ya Bu Esther ya. Ya sama-sama Bu. Nanti kita ketemu lagi. Ya. Oke, baik, luar biasa sekali ya Bu Meli kegiatan coaching tadi. Dari kegiatan coaching tadi apa sih sesuai dengan harapan Ibu? Saya merasa dari kegiatan coaching yang sudah kita lakukan tadi itu sudah cukup mencapai tujuan yang saya inginkan. Berarti sudah sesuai dengan indikator yang ingin dicapai? Sudah sedikit banyak sudah tercapai. Oke, baik, tadi setelah saya melihat kegiatan coaching tadi, Ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga coachingnya sudah mengeluarkan ide-ide yang kreatif dan mengatasi program solusinya sendiri ya Ibu. Bagus sekali. Dari kompetisi mungkin ada kedepannya kompetisi apa yang ingin Ibu capai sebagai seorang coach? Sebenarnya saya akan lebih melatih lagi ke kemampuan pertanyaan berbobot saya. Kemudian selain itu saya juga akan meningkatkan lagi kompetensi coaching yang lain seperti kayak hadir ketemu atau present dan mendengarkan bicara. Oke, baik. Terima kasih Bu Meli, luar biasa ini. Kita berjumpa di lain waktu lagi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang Bu Meli. Mana kabarnya, sehat semua ya? Sehat.
pada siang hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Di sini saya berperan sebagai observer, Ibu Esther berperan sebagai coach, dan Bu Desa berperan sebagai coacher. Sebelum kita memulai praktek coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu mengenai rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi rubrik kegiatan coaching kita ini akan dinilai ya, Ibu ya. Penilaiannya itu dengan melihat apakah praktek coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan prinsip coaching atau belum, apakah sudah dilakukan tapi belum sesuai dengan prinsip atau tidak dilakukan sama sekali. Jadi rubrik penilaiannya ada 3 hal tadi ya Bapak Ibu ya, Ibu-ibu ya. Kemudian yang kedua saya ingin menanyakan kepada Ibu Esther sebagai coach, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi ketiga kompetensi coach ingin Ibu kembangkan. Di sini saya bagian kompetensi mana lagi yang secara spesifik ingin diobservasi? Nah, secara spesifik yang saya kembangkan itu membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi yang ingin diobservasi secara spesifik adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Ya. Indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa? Indikatornya setelah saya membuat pertanyaan kepada coaching, indikatornya itu coaching menemukan solusi dari pertanyaan tersebut, bisa menggali pertanyaan tersebut dan membuat solusi daripada permasalahannya menjadikan pendapat menjadi terbaik. Oke, baik. Jadi kita sudah sama-sama memahami tujuan dari coaching kita hari ini. Jadi izin saya mengamati praktek coaching yang Ibu lakukan dan silakan. Selamat siang Ibu Nesa. Selamat siang Bu Esther. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Esther. Ya. Bagaimana Bu mengenai keadaan sekolah bisa berjalan dengan baik proses belajar mengajarnya? Keadaan sekolah sih bisa berjalan dengan baik. Cuma saya masih ada sedikit kegalauan ya Bu. Kegalauan ya. Oke. Jadi apa yang Ibu harapkan tujuan apa yang Ibu harapkan dalam setelah kita sharing atau memberikan coaching? Ibu, dari saya berharap sih setelah berbicara dengan Ibu, saya bisa dapatkan solusi atas masalah saya. Saya masih ada kegalauan tentang masalah diferensiasi, belajar diferensiasi dalam kelas Ibu. Saya masih agak bingung dalam penerapannya dalam kelas, bagaimana cara mengaplikasikannya. Dan setelah saya ini saya dapat solusi deh dari Ibu Mengenai pembelajaran diferensiasi Iya. ya Bu ya. Menurut Ibu ukuran keberhasilan apa yang Ibu ambil dari pertemuan kita ini? Saya bisa menemukan solusi tentang diferensiasi sehingga saya bisa terapkan dalam kelas Ibu. Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan pelaksanaannya pembelajaran diferensiasi? Saat ini saya sudah menerapkan diferensiasi program, tapi untuk yang proses saya masih belum menerapkannya. Jadi mungkin saya minta skala sekitar 6 atau 7 lah Ibu. Yang ya. Jadi, apa kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sih sudah melakukan asesmen diagnostik, saya sudah mempelajarinya. Saya sudah membagi kelas-kelasnya dan kelas itu ada pembagian kelompok visual, kinestetik, dan audio. Jadi pembelajaran diagnostik sudah saya lakukan Ibu, berarti saya sudah memahami gaya belajar siswa. Jadi saya juga sudah menerapkan pembelajaran dengan memasukkan diferensiasi program Ibu. Kemudian hambatan atau gangguan apa saja yang ada di dalam pembelajaran diferensiasi? Ya ini bukan karena saya belum memahami diferensiasi proses, saya masih ada beberapa kendala dan hambatan Bu dalam penerapannya. Saya tahu tentang diferensiasi proses bagaimana biar siswa itu mau atau bisa belajar lebih minat lagi. Hambatan saya salah satu sarana dan siswanya itu Bu. Ketika Siswa, ya. ya. Gimana sih biar mereka benar itu Bu, ketika belajar jadi kan menyenangkan ya saya. Adakah kelas prioritas yang diutamakan Ibu dalam kegiatan pembelajaran diferensiasi? Iya Bu, ada satu kelas sih yang 11 IPA yang menurut saya yang kayaknya butuh sedikit perhatian penuh deh dari saya tentang, jadi saya ingin kerja sih menerapkan beberapa teknik untuk diferensiasi ini sehingga kelas itu lebih aktif lagi Bu, jadi mereka lebih semangat dan lebih positif ketika saya aktif di dalam kelas mereka Ibu.
strategi apa yang Ibu lakukan ketika pelaksanaan pembelajaran diferensiasi tersebut? Saya sudah menerapkan beberapa sih Bu. Saya coba mungkin nanti setelah ini saya mau coba mungkin diferensiasi materinya saya buat, karena kebanyakan anaknya visual kan Ibu, jadi mungkin saya buat materi yang menarik sehingga mungkin mereka lebih semangat lagi. Itu sih cara saya Bu setelah ini. Bagaimana jangka waktu pelaksanaannya? Mungkin dalam waktu dekat ya Ibu saya terapkan, mungkin dalam waktu 3 minggu ini saya udah harus mulai mengaplikasikannya di dalam kelas saya, terutama kelas yang saya bilang tadi Bu. Apa ukuran keberhasilan rencana reaksi Ibu ya dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Mungkin ukuran keberhasilan saya feedback dari siswa ya, ketika saya melakukan refleksi, siswa mungkin bisa lebih positif dalam melakukan refleksinya, dan tentunya mereka akan lebih semangat sih. Jadi respon dari siswa sih. Oh, respon dari siswa. Ya. Bagaimana cara Ibu mengantisipasi berbagai gangguan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Mungkin cara saya mengatasinya, mungkin saya akan minta teman saya ada di dalam kelas saya, mungkin jadi mungkin teman sejauh saya bisa konsultasi ketika saya mau proses pembelajaran, sehingga mereka mungkin nanti bisa membantu saya apa kekurangan saya ketika pembelajaran, dan juga feedback dari siswa atau refleksi dari siswa juga sangat penting buat saya Bu, supaya juga bisa gitu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang telah Ibu sebutkan tadi? Menurut saya yang pasti saya akan harus dilakukan aksi nyata yang pasti Ibu ya, yang setelah saya melakukan aksi nyata pasti saya akan membuat pembelajaran materi yang menarik sesuai dengan diferensiasi tadi ya, visual, estetik. Jadi itu yang saya lakukan Bu. Dan berhasil membuat kelompoknya ya, Iya, berdasarkan benar sekali. siapa dan apa yang siapa yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin akan sejauh saya yang paling utama akan saya minta hadir dalam kelas saya sebagai observer dan memberikan feedback. Terus kepala sekolah tentunya mungkin memberikan dalam sarana sehingga proses kita lebih lancar lagi. Kepala sekolah dan termasuk sejawat dari pihak keluarga yang harus dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi harus ada kolaborasi ya, Iya, harus benar. Yang terakhir Ibu, bagaimana dengan tindak lanjut dari pembelajaran berdiferensiasi? Selanjutnya setelah saya membandingkan siswa dan murid itu kan hasil siswa akan diminta produknya akan berbeda sesuai dengan hasil yang saya lakukan. Kemudian saya menyediakan materi-materi yang beragam buat anak visual, anak audio. Saya sudah menyiapkan materinya, dan teknik belajar saya juga akan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ini. Bagus sekali Bu Desa. Jadi mulai kapan ini mau dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasinya? Secepatnya mungkin dalam minggu ini saya akan coba mempersiapkan materinya, perangkat pengajarnya. Setelah itu saya akan mempraktekkan dalam kelas, terutama kelas yang saya bilang tadi Bu. Gitu ya. Bagus sekali ya Bu Desa ya, rencana Ibu mengadakan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti setelah ini bisa kita ketemu lagi ya Bu Desa ya, kita membicarakan hasilnya bagaimana ya Bu Desa. Tetap semangat Bu Desa. Ya, terima kasih Bu sudah mendengarkan. Oke. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan praktek coaching pada siang hari ini. Dari praktek coaching yang Ibu lakukan, dari hasil observasi saya sudah berjalan dengan sangat baik ya, memang patut diapresiasi. Urutan ceritanya sudah dilakukan dengan secara berurutan, sudah menyampaikan tujuan coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahannya, kemudian sudah menanyakan rencana-rencana aksinya dan tanggung jawab. Tadi yang menurutku nih, apakah pada saat melakukan coaching tadi indikator tercapaiannya yang Ibu inginkan di awal tadi sudah tercapai atau belum? Sudah tercapai. Indikator sudah tercapai. Tadi Ibu Desa sudah mengatakan akan menemukan solusi permasalahannya sendiri. Oke. Jadi dari pengamatan saya juga sudah seperti itu. Ibu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Desa sehingga Ibu Desa sudah menemukan sendiri solusi dari masalahnya. Itu sudah sangat baik sekali ya Bu. Jadi kira-kira dari
berdasarkan hasil coaching yang barusan kita lakukan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Ya, kompetensi yang saya ingin kembangkan lagi tetap yang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan membuat pertanyaan yang betul. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan banyaknya praktek coaching nanti semua kompetensi ini bisa lebih berkembang dengan lebih baik. Terima kasih ya Ibu-Ibu ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu yang hebat. Baiklah, sekarang kita akan mengadakan praktek coaching ya, ibu. Di mana di praktek coaching ini ada 3 langkah, 3 tahap. Ada pra-supervisi, observasi, dan pasca percakapan. Dalam praktek coaching ini ada rubrik penilaiannya juga, ibu. Ya, itu ada tidak dilakukan, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Yang ketiga, sudah dilakukan dan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, di sini kita berperan sebagai coach Ibu Desa dan coaching Ibu Ewi. Saya akan bertanya kepada saya sendiri sebagai observasi. Saya akan bertanya kepada Ibu Desa selaku coach ya Ibu. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan coaching ada 3 ya Bu ya. Pertama, komunikasi asertif, kedua menjadi pendengar yang aktif, ketiga bertanya yang efektif. Oke. Dari 3 kompetensi itu, kompetensi spesifik apa yang ingin Ibu? Saya ingin membangun komunikasi asertif kepada kunci saya. Itu yang ingin saya kembangkan di dalam kelas coaching. Oke. Kemudian indikator tercapaian apa buat pengembangan yang Ibu inginkan? Di akhir sesi coaching nanti ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, antara coach dan coaching. Itu indikator saya Bu. Oke, baiklah Ibu Desa, silakan mempraktikkannya dengan Ibu Mary sebagai coaching. Nah, saya akan mengobservasi percakapan Ibu. Assalamualaikum, apa kabar Bu Mary? Waalaikumsalam, kabar baik Desa. Gimana bahagia hari ini? Alhamdulillah bahagia sekali Bu. Oke, mungkin dalam proses ini kita akan melakukan proses coaching. Gimana kondisi di sekolah Ibu? Apakah ada kendala yang Ibu ceritakan di sini? Itulah sebenarnya yang mau saya diskusikan dengan Ibu nih. Di sekolah saya itu sebenarnya sekolah saya baik gitu, cuma kesadaran dari siswa-siswa saya untuk menjaga kebersihan lingkungan itu sangat kurang Bu. Jadi saya berharapnya dari percakapan kita ini saya mendapatkan ide atau semacam ide lah yang bisa membuat guru-guru saya itu sadar untuk menjaga kebersihan lingkungan seperti itu. Jadi kita sepakat untuk membicarakan tentang masalah siswa di sekolah Ibu ya. Ya. Jadi kondisi Ibu sendiri dengan rekan sejawat kepala sekolah gimana? Kondisi saya dengan kepala sekolah baik, kepala sekolah mendukung untuk kegiatan yang saya lakukan. Rekan sejawat juga tidak ada masalah, cuma sedikit mungkin support atau dukungannya mungkin belum sesuai dengan yang saya harapkan. Rekan sejawat ya Bu. Rekan sejawat mungkin yang dukungannya belum sesuai dengan harapan saya. Tapi jarak rumah Ibu dengan sekolah jauh atau dekat? Sekolah saya kan berada di pulau ya. Jadi saya harus ke sekolah itu ada transportasi darat dan transportasi laut, jadi cukup jauh. Oke, berarti Ibu ingin bicarakan tentang masalah kebersihan dari siswa ya, yang membersihkan siswa. Saat ini apa lama yang sudah Ibu ambil kebersihan siswa Ibu? Di sekolah saya untuk masalah kebersihan itu kan sudah ada jadwal piket ya Bu, ada jadwal piket kelas, ada jadwal piket umum. Setiap hari siswa itu dibagi piketnya. Cuma ya itu terkadang dalam pelaksanaannya untuk piket kelas yang dicatatkan piket hari itu kadang datangnya sudah mepet-mepet pas mau masuk kelas. Jadi kadang piket kelas tidak dilaksanakan, sehingga nanti guru yang datang masuk pertama tuh udah sering ngomel, kenapa ini kelasnya jadi kotor kayak gitu Ibu. Padahal jadi untuk kesadaran mereka untuk bertanggung jawab dengan tugasnya itu masih kurang. Kesadaran siswa ya Ibu. Langkah yang sudah dilakukan untuk membangun kesadaran siswa Bu? Selama ini masih saya terbatas dalam hal membuat jadwal piket di kelas, membuat jadwal piket umum yang ditempelkan di lingkungan sekolah. Jadi kemudian memperingatkan siswa untuk melaksanakan piket masih sebatas itu. Jadi dari skala angka nih Bu, dari 1 sampai 10,
Kira-kira tuh dalam sampai proses tujuan ke sekolah yang bersih kesadaran siswa udah sampai ke dalam angka berapa ya? Akhirnya mungkin masih 5 atau 6 lah kan. Oke, baik. Di bawah. Berarti hambatan yang dirasakan apa? Selain tadi Bapak sejawat, ada lagi Bu? Eh, di di sekolah saya, dia kan sekolahnya di pulau ya Bu. Iya. Anak-anak itu dalam hal tidak ada tempat pembuangan sampah. Oke. Jadi biasanya mereka membuang sampah itu ke laut. Jadi di sekolah itu udah jadi semacam kebiasaan. Biasa mereka untuk membuang sampah sembarangan, kadang dilempar begitu. Jadi kalau di kelas itu kayak gitu, pas nanti pagi sudah bersih, jam istirahat nanti udah mulai lagi sampah bekas jajanan mereka berserakan di sekolah. Jadi kendala saya itu bagaimana kesadaran siswa untuk membuang sampah di tempatnya itu juga masih kurang. Itu kendalanya. Lingkungan budaya mereka di rumah terbawa sampai ke sekolah. Kesadaran ya Bu ya. Jadi mungkin langkah itu solusi Bu Nana kan mau ngambil solusinya biar kita bisa membangun kesadaran siswa nih biar lebih dengan kebersihan. Iya, sepertinya kedepannya saya berencana mungkin akan bekerja sama mengundang narasumber dari puskesmas untuk melakukan sosialisasi ke anak-anak tentang pentingnya kebersihan. Mungkin seperti itu dulu yang saya rencanakan, kemudian melaksanakan sosialisasi bagaimana pemilahan sampah dengan mengundang narasumber-narasumber yang mungkin ada orang tua yang bekerja di bidang kesehatan atau di bidang pengelolaan sampah. Seperti itu kira-kira rencana saya. Oke, udah bagus sekali ya berapa langkah-langkah yang diberikan solusinya. Yang menjadi prioritas yang paling utama yang akan dilakukan apa? Yang pertama mungkin saya akan menemui kepala sekolah untuk membuat program ini dulu, membuat program bagaimana mengundang narasumber yang kompeten untuk menyampaikan ke siswa tentang pentingnya kebersihan di lingkungan sekolah, kemudian mendiskusikan bagaimana membuat tong sampah yang cukup untuk di lingkungan sekolah kami. Gitu. Jadi pertama saya akan menjumpai kepala sekolah saya dulu. Jadi udah bagus sekali ya langkah ini dengan mengundang orang tua dan berkomunikasi dengan kepala sekolah. Apalagi sebelum berkomunikasi dulu dengan sejawatnya. Mungkin sejauh ini kekuatan apa yang Ibu punya yang merasa yaitu tujuan Ibu pasti akan tercapai? Kekuatannya di pulau saya itu ada puskesmas. Mungkin saya nanti untuk mengakses ke puskesmas itu kan dekat, jadi mungkin mudah dijumpai. Kemudian di pulau itu juga ada SMA, juga ada SD. Mungkin nanti itu bisa saya ajak bekerja sama untuk dalam hal pengelolaan sampah ini. Oke, bagus sekali ya. Berarti udah Ibu sudah tahu langkah-langkah yang akan Ibu ambil dari solusinya sendiri. Prioritasnya juga Ibu sudah tahu ya. Berarti jangka waktunya pelaksananya kapan Ibu? Mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan ke depan ini sudah bisa dikerjakan gitu ya. Mungkin hambatan lain yang kira untuk mencapai proses itu biar skala kita nih naik nih dari 6 kan masih 6 nih dulu biar bisa naik ke yang tertinggi deh ke 9 atau 8. Kendala saya mungkin butuh dukungan yang lebih dari rekan sejawat biar sama-sama bekerja sama untuk saling berkolaborasi agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Oke, jadi kalau menurut Ibu sudah bisa berkolaborasi dengan sejawat, kendala angka itu akan naik ke level 9. Mungkin rencananya apa untuk biar bisa berkolaborasi dengan sejawat biar frekuensi itu sevisi? Mungkin saya akan meminta menemui kepala sekolah lagi untuk meminta dibikinkan semacam tim atau manajemen pengelolaan sekolah agar mempunyai kekuatan, agar kami yang berkolaborasi itu punya kekuatan yang lebih, karena ada SK, ada sudah perintah dari kepala sekolah atau ada tim yang dibentuk bersama-sama kepala sekolah seperti itu kan. Oke, berarti Ibu akan bekerja sama dengan kepala sekolah, jadi untuk tim sehingga ada SK-nya ya Bu yang sudah dibuat. Jadi jangka waktunya kan berapa lama kira Ibu? 1 bulan ke depan. 1 bulan ke depan lah ya untuk proses membuat kolaborasi dulu dengan sekolahnya ya. Jadi kolaborasi itu kalau sudah tahu sudah berhasil dengan rencana Ibu
keberhasilannya kalau seandainya nanti proses sosialisasi itu sudah dilaksanakan, kemudian rekan-rekan saling mengingatkan untuk menyampaikan kepada murid agar membuang sampah di tempatnya, dan kemudian murid memiliki kesadaran untuk membuang sampah di tempatnya. Saya rasa itu sudah berhasil ini. Berarti kondisi ideal di sekolah itu yang diinginkan adalah kesadaran murid yang tumbuh ya. Jadi langkahnya tanya tadi, bagaimana sih Bu yang jadi tadi pertama? Yang pertama saya akan menemui kepala sekolah untuk kemudian mengajak semua rekan sejawat untuk saling berkolaborasi, membentuk tim dalam hal menjaga lingkungan sekolah. Kemudian akan melakukan bekerjasama dengan sekolah lain, SD di Pulau Sembunyi seperti SD dan SMA. Kemudian akan mencari narasumber yang kompeten untuk melakukan sosialisasi di sekolah. Langkah itu sudah sangat jelas sekali dan terprogram ya. Semua itu bisa berjalan dengan baik. Jadi dari setelah sesi coaching kita berakhir, apa yang tadi Bu lakukan pertama kali setelah Saya kayaknya akan menemui kepala sekolah dulu. Oke, kepala sekolah. Berarti kesimpulannya dari sesi coaching ini Ibu sudah menemukan sendiri ya solusinya. Jadi kita sepakat kita akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dengan cara menunjukkan dulu kepala sekolah, baru nanti kita sosialisasikan ke teman-teman biar sampai tujuannya. Mungkin ada lagi yang ingin dilakukan? Sementara itu dulu kan. Oke, dari catatan ini apa langkah selain itu ada lagi atau menurut saja? Biar kondisinya biar lebih skala itu lebih naik lagi lebih bagus gitu, biar enggak biar sembilan gitu hasilnya. Kalau misalnya tahapan ini sudah selesai, mungkin nama kolaborasinya melaksanakan siswa melaksanakan apa aja kebersihan seperti itu dalam bentuk program gelar karya dalam hal mengolahan sampah. Mungkin kegiatan-kegiatan seperti itu ya akan selanjutnya akan dikerjakan. Oke, bagus sekali Bu. Berarti rencananya sekitar sebulan ya Bu. Nanti bulan kemudian kita bisa bertemu kembali ya Bu. Oke, siap Bu. Saya tidak sabar lagi dengan cerita baik dari Ibu tentang bagaimana program ini. Semoga rencana Ibu jadi yang baik karena sudah bagus sekali sih yang akan Ibu lakukan. Sukses ya Ibu dalam kegiatannya. Oke, terima kasih ya Bu. Baiklah Ibu Nesa, setelah melakukan coaching tadi bagaimana perasaannya Ibu? Senang sekali karena kondisi yang saya ingin sampaikan tadi bagaimana coaching bisa berkomunikasi efektif sehingga kita bisa mencapai kesepakatan bersama. Jadi coaching sudah menyampaikan langkah yang diambil dan kita sudah sepakat langkah itu. Menurut Ibu, apakah indikator ketercapaian tadi sudah tercapai atau tidak? Menurut saya sudah tercapai karena kita bisa membangun kualitas hubungan yang lebih baik dan mencapai bersama. Komitmen bersama diambil coaching tadi. Setelah saya amati Ibu Nesa, coaching yang Ibu buat sangat bagus ya, sudah memenuhi alur kita ya, di mana ada tujuan dan juga tadi sudah ada identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya juga sudah ada. Kemudian Ibu, indikator tercapaian apa lagi yang ingin Ibu kembangkan selain itu? Mungkin yang ingin saya capai sebagai seorang coach yang lebih baik, saya ingin bisa membangun pertanyaan yang lebih efektif lagi di kemudian hari. Ini saya ingin kembangkan dan Ibu. Ya. Baiklah Ibu Nesa dan Ibu Berry, sampai di sini dulu praktik coaching kita. Semoga setelah ini kita bertambah terus wawasan kita mengenai praktik coaching atau langsung mengimplementasikannya di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Bu Esther. I don't even know